ini loh rumah saya yang jelek, iki loh bapakku sing wis tuwa kere omai elek, maksudnya kalau untuk memotivasi itu. Tapi saya bangga karena beliaulah meskipun kehidupannya sederhana bisa mendidik saya sampai hari ini gitu. Apakah saya pernah membayangkan sampai S3 atau mungkin Pak Rohman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kandangan, pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Kandangan, organisasi atau otonom, dan tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga dapat melangkahkan kaki kita di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Nun sewu Bapak Ibu kepareng matur, mohon izin untuk memperkenalkan nama saya Sakban Mahfur. Nggih, meskipun sakniki sampun suro tapi kula tetep Sakban ngoten nggih. Nggih. Kula lahir di Malebo sebenarnya, di Malebo beberapa tahun yang lalu mekaten. Dan saat ini alhamdulillah di napa nggih kula tugasipun teng Salatiga, wonten UIN Salatiga ngoten. Kebetulan kalau saya sebenarnya di bimbingan dan konseling, cuman kemudian 2 tahun ini diberi amanah untuk mengelola program studi psikologi Islam. Terus menawi wonten putra putrinipun Bapak Ibu daftar teng UIN Salatiga program studi psikologi, matur mawon kalih kula. Niku mangke tetap harus diterima. Ya alhamdulillah, karena kalau di UIN Salatiga niku memang nggak ada namanya, jadi tetap hanya UIN Salatiga. Karena dari ketua Stain dulu berdiri sampai kemudian IAIN dan sampai sekarang UIN ini alhamdulillah rektornya masih dari kader kita, jadi alhamdulillah kalau merasa nyaman kalau di sana. Maka kalau misalkan kok ada mungkin rekrutmen dosen, kemudian ada dari keluarga Bapak Ibu yang napa nggih mungkin mengikuti pendaftaran, laporan mawon mangke kita bantu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mohon izin untuk kita belajar bersama-sama terkait bagaimana mensyukuri nikmat dan kemudian menjemput keberkahan begitu. Jadi kita bersama-sama belajar, karena nun sewu saya juga bukan kader dai, cuman kemudian kita bersama-sama mawon belajar begitu. Niki nun sewu kula kalih radi katisen niki. Nggih, Salatiga sekarang udah nggak begitu dingin. Nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
eh, mungkin terkadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang kita bertanya, apakah kemudian kita itu sudah bersyukur atau belum? Itu. Jadi kenapa kemudian? Karena banyak orang yang kemudian merasa hidupnya itu kurang bahagia. Padahal nikmat yang Allah berikan itu kan cukup banyak. Apalagi kalau kita kemudian ukurannya adalah materi. Lihat tetangga, lihat orang lain kok luweh kepenak gitu. Padahal kalau kemudian kita melihat orang lain, niku kan ibarat napa gunung es. Gunung es itu kan yang kelihatan puncaknya kan sedikit. Sedangkan napa badannya itu kan lebih banyak di dalam air. Nah, puncak gunung es niku ibarat sesuatu yang zahir, yang terlihat niku sedikit. Yang batiniah itu lebih banyak dan kita tidak tahu. Pernah wong kita misalkan sesama teman akrab atau bahkan suami dan istri mawon, pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu. Kita sudah berkeluarga sekian tahun, niku kadang-kadang kita belum bisa memahami antara suami dan istri. Kalau menurut penelitian dari psikologi niku ternyata orang berumah tangga niku butuh adaptasinya paling tidak 15 tahun. Terus menawi belum 15 tahun menikah niku kok masih kadang-kadang ada salah paham niku memang wajar. Itu. Tapi kan kalau niki pun lulus adaptasi nih sudah melebihi ngaten. Nah, kalau rumiyin mungkin kan rumah sederhana, mungkin sekarang lebih baik. Kemudian dahulu komunikasi itu masih terbatas, sekarang sudah canggih, ngoten toh. Nah, cuman masalahnya adalah kadang-kadang orang tidak bersyukur itu bukan pada nikmatnya yang kurang, tapi bersyukurnya. Ngoten. Padahal ayat yang sudah sering kita dengar, sering kita ingat, dan mungkin bahkan kita hafal dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang penggalan ayatnya lain syakartum la'azidannakum. Itu. Jika kamu artinya di sini kan bukan mengatakan Allah mengatakan bahwa jika kamu kaya maka akan aku tambah. Tapi jika kamu bersyukur gitu jika kamu bersyukur maka aku akan menambah. Jadi bukan jika kamu pandai terus kami tambah, enggak. Artinya apa? Bahwa tambahan nikmat itu tidak selalu berupa uang atau harta, itu jelas. Bisa jadi berupa kesehatan, keluarga yang rukun dan anak-anak yang berbakti. Nun sewu, hari ini terutama di perkotaan banyak keresahan-keresahan orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya. Jadi beberapa hari yang lalu kalau sempat diminta untuk memberikan sharing begitu kagem adik-adik di SMP Muhammadiyah Lema Kandangan, ya saya sampaikan bahwa kepada wali murid niku bagaimana kita memfasilitasi anak-anak kita untuk sekolah yang setinggi-tingginya. Bukan masalah kemudian sekolah tinggi niku kemudian memang mungkin secara materi itu mesti lebih bagus, tapi setidaknya cara berpikir niku berbeda. Sama-sama misalkan ada sebuah masalah, nun sewu, tentu yang kemudian punya pemahaman keilmuan yang baik dengan yang terbatas keilmuannya benten. Sekarang kan banyak kalau kemudian kita lihat berita kadang-kadang kalau malah kita sering lihat berita di sosial media itu malah jadi tambah stres gitu. Beritanya begitu saja, apa malah kemudian sudah terkait dengan kebijakan dan lain sebagainya. Terus kejadian-kejadian itu kan semakin banyak. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita fokuskan bagaimana kemudian kita mendidik anak-anak kita atau cucu-cucu kita, karena bagaimanapun bahwa semakin kesini tantangan generasi muda kita itu memang semakin berat. Itu. Nawi pola asuh zaman dulu atau mungkin masa kecil kula kan mungkin sistem VOC pun rampung
Atau istilahnya kalau dulu saya kecil itu kan kalau misalkan orang tua mengingatkan railok itu kan selesai. Lare sakniki mboten. Lah ngopo to kok ngono ra entuk gitu. Dan lain sebagainya kan lare sak menika kan napa malih yang baru lahir. Mereka lahir sudah dengan kecanggihan teknologi. Itu. Mungkin semakin bertanya-tanya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dados ini nggih, kalau dulu itu kan ada keterbatasan fisik gitu, tapi ketenangan hati ada. Nggih. Dulu mungkin kita itu tidak banyak pergi-pergi jauh, tidak banyak informasi yang ada di tempat lain, tapi kita itu merasa tenang begitu. Terus kendaraan mungkin dulu terbatas, nggih. Kalau sandi kan rata-rata hampir setiap rumah motor ini kok kan ada, mobil juga ada. Lebaran niku nek mudik semuanya pakai mobil. Masalah niku rental napa mboten kan yang penting pakai mobil kan ngoten. Hati tenang, lapang niku kan ngoten. Tapi kalau sekarang dengan kemudian artinya kelimpahan fisik itu kita fisiknya tetap sehat, tapi kadang-kadang kegelisahan hatinya itu luar biasa. Itu. Mahasiswa kami meskipun di program studi psikologi niku nggih enten yang sebagian kuliah di psikologi dalam rangka rawat jalan istilahnya. Terus karena jiwanya sudah bermasalah, terus kuliah di psikologi harapannya dapat jawaban. Enten mahasiswa kula niku yang napa nggih, dia dari Malaysia. Dia berdelapan saudara. Lare niku nomor 7. Nah, anak nomor 1 sampai nomor 7 itu nggih qadarullah Allah memberikan jenis kelaminnya adalah laki-laki semua. 1 sampai 7. Sehingga pas kehamilan anak ke-7 yang kuliah di UIN Salatiga niku, mungkin orang tuanya saking dene ngarep-arep putrane perempuan. Sehingga begitu lahir, kadang-kadang kemudian cara mengasuhnya juga seperti anak perempuan. Nah niki pun mboten tepat. Belum genap 2 tahun diberi anak lagi perempuan. Dados sudah pola asuhnya salah. Kemudian belum lama, ya alhamdulillah dikasih rezeki anak yang ke-8 niku perempuan, sehingga fokus ke anak perempuannya. Yang anak laki-laki tadi yang sudah diperlakukan seperti ngasuh anak perempuan, akhirnya perhatiannya kurang. Mungkin orang tua waktu itu merasa tidak ada apa-apa, tapi ternyata dampak psikologisnya luar biasa. Hari ini alhamdulillah ini sudah mulai ada perubahan. Senengane nek ting TikTok niku senengane ngedance kados artis-artis Korea, dan mohon maaf kadang-kadang kuliah niku make upan. Pupurane nggih mboten pupuran sing tipis, nggih sing ketok nek pupuran gitu. Akhirnya dosen-dosen do komplain, terutama sang ibu-ibu. Mas kelo anak mahasiswamu kelo. Sebentar. Terus kula panggil, kula cak ngobrol, ternyata niku enten sejarah. Lah pun 18 tahun pun terbentuk niku kan nggih. Kula mboten saged kados bengkel ketok magic terus merubah niku kan mboten saged. Niku. Dados nun sewu nggih Bapak Ibu, mungkin yang sekarang saat ini kita di rumah ada cucu, ada anak, monggo kita mencoba untuk belajar bagaimana mengasuh anak itu dengan tepat. Ngoten. Karena sekarang ini banyak kemudian kasus-kasus penyimpangan itu karena salah satunya adalah pola asuh yang kurang pas. Niku yang kadang-kadang tidak kita sadari. Nggih kula ngraosaken ternyata jadi orang tua itu ternyata berat. Susah. Ngoten. Terus anak laki-laki kalau kemudian di rumah tidak punya figur sosok ayah yang bisa dicontoh, berbahaya. Dia akhirnya akan, nah ini repotnya, akan mencari sosok ayah di luar. Anak perempuan kalau kemudian kasih sayang dari sosok laki-laki atau sosok ayahnya itu juga kurang, maka dia rapuh.
mudah napa nggih terkena rayuan gombal. Gitu. Niku nggih kula sudah banyak temukan di mahasiswa. Ada mahasiswa bimbingan kula perempuan, kalau bimbingan itu mesti selalu dengan wajah yang sedih, terus akhirnya lama-lama cerita, kula niku habis putus Pak. Nah ternyata sudah pacaran berapa kali, terus kula tanya, kamu komunikasi dengan bapakmu gimana? Guya, guyu. Bapak ibu lo nggak perhatian sama saya. Bapak saya itu malah ngangkat anak laki-laki dan lebih memperhatikan anak laki-laki itu, karena nggak menginginkan anak perempuan. Akhirnya lari niku kan jadi apa? Kasih sayangnya kurang, dia mudah akhirnya mencari kasih sayang dari laki-laki lain. Nah, kalau kemudian salah orang, bahaya. Nah ini sekilas bahwa ternyata napa nggih? Kan itu artinya kayak gunung es tadi, kelihatannya sedikit, yang tidak kelihatan itu lebih banyak. Nggih. Nah, maka kalau sudah misalkan itu kok sudah loh, kok wis terlanjur, masih bisa diperbaiki. Gitu. Rata-rata nun sewu ya, rata-rata ketika ada mahasiswa yang bermasalah niku mesti saya telusuri, saya cari akar masalahnya adalah dari keluarga. Enten mahasiswa yang ketemu saya konsultasi, dia juga mengalami gangguan mental, terus saya tanya, komunikasi dengan orang tua gimana, dengan bapakmu gimana? Baik-baik saja kok Pak. Langsung pulau menimpali orang ngandel. Akhirnya bapak alare niku cerita, nggih Pak, bapak kula niku pernah selingkuh. Nah, ternyata niku nun sewu nggih, artinya secara psikis itu luar biasa. Termasuk anak jarang diajak ngobrol niku nggih pengaruh, Pak. Sangat berpengaruh. Ngoten. Nggih, padahal tadi yang bapak nggih nun sewu, kalau dari lahiriah nggih nun sewu nggih jenggote panjang, istrinya nggih ngagem. Tapi kan namanya setan itu kan tidak melihat itu gitu kan. Kan kita berarti masih manusia kan begitu. Banyak hal-hal yang seperti itu, artinya niki menjadi napa nggih perhatian kita semua, termasuk mungkin yang Bapak Ibu yang napa nggih mungkin di rumah ada cucu nggih, bagaimana kita bisa membersamai. Mulane kadang-kadang kula niku wis sisi capek, kadang-kadang mending akhirnya nggih anak lari kula ya mbok yo ditemeni, kadang-kadang nggih dolan teng sawah nggih nyeser memet niku nggih kula tak lakoni. Nggih kadang-kadang daripada dolanan HP. Itu wis pemet nggih, dapat ikan yang banyak niku pemet, nek mboten nggih sampai napa sampai wingi niku napa nggih, beli telur terus dapat hadiah itik napa anak ayam niku putuk niku, minta pokoknya harus beli itu biar dapat anak ayam niku di rumah dirawat gitu. Enggak langsung daripada main HP. Itu tiba-tiba kok ya PTN nyuwun tulung ya dicebokin. Lah ngopo lah nempel itu. Ya Allah, lari sak niki niku aneh-aneh kadang-kadang ngoten. Lalu geli Allah membuka lapangan pekerjaan nih ya. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu, langsung saja. Dados napa nggih tadi bahwa lain syakartum la azidannakum niku, bahwa dari syukur kemudian ada janji Allah dengan proses itu ya, sesuai dengan Quran surat Ibrahim ayat 7 ya, dan kemudian bagaimana keluarga menjadi rukun, hati menjadi tenang begitu nggih, kesehatan yang terjaga, maka outputnya ada keberkahan. Saat niki niku yang penting bagaimana mencari mencari nafkah itu adalah berkah-berkahan, boten akeh-akehan. Nek akeh-akehan nggih mungkin saged akeh, tapi kadang-kadang nggih hidup niku sawang sinawang. Itu. Kadang-kadang nggih enten rencang kula yen SMP misalkan yo terus wah sampean ono penak dadi dosen niku kan sawangane. Tapi kan perjalanannya kan benten. Begitu. Jadi artinya kita hanya melihat. Bisa jadi orang yang kemudian kesehariannya pergi ke sawah, bertani, itu malah lebih tenang. Karena menikmati. Terus semua itu hanya sawang sinawang. Wong sing mobile mewah kadang-kadang cicilan. Kan kados kan bisa jadi kan begitu. Itu. Terus semua itu sawang sinawang. Terus
saya lanjutkan bahwa nah ini nih yang kadang-kadang kita terlupakan, ada keluarga, kesehatan, waktu ibadah, ngoten nggih. Nah, terkait dengan mungkin langsung ke waktu dan ibadah nih. Termasuk niki kesempatan pagi ini Bapak Ibu bisa tindak ke masjid. Niku nggih nikmat yang luar biasa. Nun sewu. Pagi ini juga mungkin ada yang pengen ke masjid, namun ada kendala kesehatan. Itu. Ada yang mungkin secara materi di rumah harta melimpah, tapi tidak sehat. Itu. Nah, nek ditawani nggih sehat ya sugih ya sehat kan ngoten. Cuman kan kadang-kadang Allah niku memberikan ujian yang berbeda-beda. Wong sehat niku juga bisa berubah dalam sekejap. Lare kula niku alhamdulillah kan kula diamanai lare kalih, cowok cewek alhamdulillah pun komplit kan ngoten. Wis kula berpikir pun loro mawon komplit cowok cewek. Nah ternyata ketika sudah merasa, nah ini kadang-kadang kita nggak sadar merasa wis welah komplit begitu, dan kadang-kadang merasa bangga gitu kan. Oke, 1 tahun yang lalu akhirnya diuji, jadi iso syukur pora. Terus 1 jam sebelumnya niku masih nyanyi, minta direkam nyanyi lagu nopo nggih waktu itu lagunya film Jumbo niku yang liriknya nggih dalam banget. Ternyata 1 jam berikutnya sebelumnya niku cuman manggih kula, ayah aku mau dipeluk. Oh iya, begitu dipeluk langsung merasa kedinginan. Ya aku dingin, ya sudah selimutan enggak mau, aku dingin langsung napa nggih badan niku biasa. Terus merasa agak hangat, kalau mau saya minumi napa paracetamol, dia sudah mutah duluan. Langsung menggigil, langsung kula betoting puskesmas. Seketika itu ternyata di puskesmas kejang yang luar biasa. Kula pun mboten wantun ngematke. Garwa kula sing kualis moe sambil zikir apapun yang bisa keluar, kejang yang luar biasa. Akhirnya ternyata panasnya sudah 40,5. Yang badannya biasa niku. Ternyata kesehatan niku bisa berubah hanya hitungan detik. Begitu sedikit reda langsung dibawa lari ke RSUD, sampai UGD langsung dinyatakan kritis. Itu. Padahal dicek lab pun positif DB tapi trombositnya masih normal. Nah, ini kan sudah kadang-kadang di luar perkiraan manusia. Terus kalau sampai UGD, dokter sudah manggil kula, nun sewu putrane jenengan pun kritis. Ini saat langsung jenengan daftar di ICU mawon. Lo nggih pun gede, terus pun nggih pun ngoten niku ora wis. Akhirnya langsung malam itu saya daftar di mana di ICU dan paginya baru bisa dipindah. Terus siang menjelang asar niku sudah koma. Tapi kalau mboten ngertos itu koma. 9 hari bertahan, dokternya sampai heran, anak ini kok kuat banget. Ternyata dengan penyakit itu cukup 2-3 hari selesai rata-rata. Maka dan niku alhamdulillah niku saya punya kesempatan 9 hari noto ati kita takbiran Idul Adha itu di ICU. Ya, artinya dari pelajaran ini bahwa ternyata kayak gini ternyata diuji itu luar biasa. Ngoten. Memang kejutannya setelah itu kathah Pak. Tapi nek ditawani mboten purun. Nek ditawani mboten purun. Kowe tak kei kejutan iki tapi syaratnya iki sinten ingkang purun. Ngoten. Artinya kesehatan itu bisa berubah seketika. Ngoten nggih, bar niku menten kejutan, tiba-tiba ana sing telepon pakai dengan kula, enten apa Pak? Bulan depan umroh damel tombo. Ada kejutan-kejutan itu, tapi niku luar biasa. Maka bagaimana kita kemudian bersyukur begitu. Baik, langsung saja kemudian kepada nikmat niku termasuk nikmat keluarga, mendapatkan keluarga yang baik niku kan juga nikmat begitu. Karena sebagaimana perintah dalam Quran itu kan ku anfusakum wa ahlikum naro kan begitu. Kemudian nikmat ini kita nikmat kesempatan untuk beribadah. Ternyata kita dengan beribadah itu ternyata nikmat yang luar biasa. Mungkin ada yang kundur haji bisa umroh niku ternyata memang luar biasa.
Kemudian, nah ini nikmat yang tertinggi ini kan iman yang tak terbeli. Pas kula teng ICU niku nggih niku mungkin ya, yang salah satunya tanda-tanda. Ada yang baru datang, bapaknya baru masuk ruang ICU, terus putra-putranya pun baru nembe gelar tikar, tiba-tiba sudah dipanggil keluarga bapak ini. Bapaknya sudah sedo. Ternyata cara meresponnya beda-beda. Ada yang langsung di ruang ICU marah-marah, nyalah-nyalah ke perawat. Bungok-bungok paling nangis ora karuan. Oh, seperti ini toh ternyata. Inilah yang kemudian nikmat tertinggi itu adalah iman. Tentu bagi orang yang punya keimanan yang baik, responnya akan berbeda. Ngoten. Niku nuwun sewu. Sampai nyebut hewan kaki 4 dan lain sebagainya itu di ruang ICU dan di situ ada banyak pasien. Artinya itulah yang membedakan orang yang beriman dan berilmu. Kemudian, nah dua nikmat yang kemudian menipu, itu adalah kesehatan dan kesempatan. Dados biasanya kan kalau orang sedang sehat niku lali. Terus kemudian, nah waktu luang tadi, kemudian sehat nih kan disadari kalau sudah sakit-sakit, nek pegel-pegel, nek asam urate sudah kumat, kok sehat itu mahal dan lain sebagainya. Tadi saya contohkan ternyata sehat niku mahal. Makanan senikmat apapun, seenak apapun, kalau nggak sehat jadi tidak nikmat. Karena memang lauk makan yang enak itu ya sehat dan lapar, begitu. Oke. Nah, kemudian niki langsung mau. Terus bagaimana kemudian mendidik anak-anak di era digital saat ini? Kalau sekarang ini kan memberikan silau. Nah, pengasuh zaman sekarang tinimbang anak rewel cekeli HP. Kemudian anak lebih paham, lebih hafal tokoh lagu-lagu viral. Tapi lari-lari saat ini suruh nyanyi lagu kicau mesti langsung joget. Ngoten. Kemudian orang tua niku menasehati tetapi lebih sering memegang HP daripada Al-Qur'an. Nah niki nun sewu kadang-kadang mungkin orang tua yang generasi saat niki. Banyak kasus anak-anak itu kenapa keterlambatan berbicara karena waktu 0 sampai 2 tahun sering melihat HP. Jadi kan itu komunikasi satu arah. Kalau sering diajak ngobrol, benten. Itu termasuk orang ada yang pernah melakukan penelitian, kenapa orang-orang Israel itu kok cerdas? Karena sejak dalam kandungan itu sudah dipersiapkan makan makanan yang bergizi. Bahkan dari penelitian itu dikatakan sering latihan atau mengerjakan soal matematika. Nah ini kalau dados ingat nih Pak Nurudin nih. Saya masih ada pembahasan matematika kelas 2 SMP kata si Pak Nur yang masih ingat sampai hari ini dan kadang-kadang sering saya ajarkan waktu kalau ngajar ting asalam. Itu pernah ada yang mau ujian nih Pak Nur kalau ngajari kamu nih Pak nanti pelajaran matematika kok susah banget. Nah pas persamaan kuadrat kata Pak. Terus saya ajari ini loh kayak gini pas ujian lari niku paham mengerjakan soal ketemu jawabannya baru ujian langsung lari-lari madosi kula. Pak alhamdulillah tadi soalnya keluar dan saya bisa jawab padahal sing yakin gini ku Pak Nur. Tapi lulus alhamdulillah. Padahal kula nggih sing saged gini ku. Tapi ternyata bisa meyakinkan. Saya masuk kelas itu anak-anak
pun lesu, ini kenapa kok lesu, ini Pak habis pelajaran matematika, ting papan tulis niku masih ada hasil pembahasan, terus oh soal iki tak warai pun Pak, pelajaran sanese mawon kula mumet, kula ajari nggih, kula belajar dari Pak Nur niku carane, kuncine ngoten nggih Pak Nur nggih. Ternyata lari-lari responnya nopo Pak, ternyata matematika gampil nggih Pak. Ayo gampang, berarti nginjing diajari malih Pak, dalam batin kan wong sing iso ya kuwi tok gitu. Nah, tapi ternyata kadang-kadang meyakinkan, alhamdulillah nih kalian pernah belajar dari Pak Nur gitu ya. Nah, mendidik anak-anak niku kan bagaimana memberikan keteladanan gitu. Mendidik melalui keteladanan, membangun iman dan akhlak begitu. Kemudian orang tua mencontohkan bergegas sholat misalkan begitu. Memang berat jadi orang tua nih. Maka mari Bapak Ibu nggih, bagaimana kemudian mendidik anak-anak di era digital, termasuk non sewu menjadi kakek nenek yang membawa keberkahan. Karena sekarang ini kan kadang-kadang kalah dengan cucu nggih. Terutama niki resiko handphone niku luar biasa. Niki kalau tidak dipantau wah repot. Kadang-kadang kula piyambak nih kalau tidak ketat memantaunya nggih repot memang nggih. Karena anak-anak itu lebih sigap untuk belajar dari YouTube, dari sosial media. Itu. Termasuk non sewu anak-anak remaja hari ini itu lebih suka kalau punya masalah itu curhatnya di sosial media. Itu. Padahal belum tentu benar sudah dicurhatkan. Itu. Termasuk non sewu nggih nek Bapak Ibu gadah pinten grup ting WA. Enten berapa grup nih? Grup RT, grup pengajian, grup bal-balan misalnya dan lain sebagainya. Itu kan kathah banget. Nah, kadang-kadang nun sewu Bapak Ibu menawi wonten informasi di grup niku jangan langsung lihat judulnya menjadi apa kontroversi langsung di-share. Nanti kok kita perlu menjaga dengan hati-hati. Nah, Bapak Ibu, jadi bagaimana kemudian kalau kita tadi berbicara tentang keberkahan rezeki begitu ya, bagaimana kemudian kita merenungkan tentang rezeki yang berharga, yaitu bagaimana punya keluarga yang baik. Jadi bukan sawah, bukan rumah, bukan kendaraan, melainkan mempunyai anak dan cucu yang baik. Itu yang akan mendoakan begitu. Jadi ketika anak-anak itu napa nggih? Jauh dari Allah, kemudian hati orang tua tidak akan pernah benar-benar tenang begitu kan. Maka meskipun kemudian kita hidup sederhana gitu, melihat anak-anak kita kok rajin sholat itu, maka menurut saya memang dulu guys, saya merasakan betul, baru sekarang merasakan ketika jadi orang tua itu. Bapak ibu lan niku nek angger anak urung sholat mesti diseneni. Tapi kalau misalkan kok rankingnya atau mungkin nilainya belum maksimal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau belum sholat ya dimarahi. Ternyata itu yang iya ternyata memang itu yang penting. Nah, kemudian tadi yang kemudian ayat-ayat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro, bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak bukan hanya tugas sekolah atau guru. Nah, mungkin bapak ibu guru kan merasakan kadang-kadang orang tua itu hanya menyalahkan. Kok anak iku lo kok kodos ngoten, seolah-olah itu tugasnya guru. Itu. Nah, kados kami di tingkat perguruan tinggi kadang-kadang nggih ngoten dipahidu ting masyarakat. Wong cah UIN kok ora iso ngaji. Lah kan 18 tahun sebelum masuk UIN itu kan pun dibentuk oleh kebiasaan. Non sewu, masuk UIN itu juga belum tentu mereka pinter ngaji. Itu. Napa malih saniki enten mahasiswa Kristen. Jelas mboten saged ngaji nek niku. Jadi kami sudah mulai napa nggih menerima ada mahasiswa yang non muslim. Itu. Mahasiswa kami di psikologi ada yang dari Uganda. Itu nggih repot kadang-kadang kula nek mulang karena lah niku dados kelingan biyen diajari Pak Imron bahasa Inggris ora tenanan ya. Jadi kadang-kadang kalau ngajar itu harus pakai bahasa Inggris juga karena ada yang dari Afrika, dari Yaman dan lain sebagainya. Nah, maka
tadi mendidik anak itu bukan tugas guru ya, atau guru TPQ, tapi kita sebagai orang tua. Maka Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Artinya, ya kita sebagai kepala rumah tangga dimintai pertanggungjawaban sebagai kepala rumah tangga, yang istri itu juga dimintai pertanggungjawaban sebagai seorang ibu. Terus niki nggih, kakek nenek sebagai pembawa keberkahan itu adalah bagaimana kemudian bisa mengajarkan sholat berjamaah, kemudian kisah teladan. Kalau sebelum tidur mungkin kita bacakan cerita, ternyata berpengaruh nih. Terus sudah saya praktekkan ketika anak saya masih di PAUD, itu kalau mau tidur sering kita bacakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah teladan. Ternyata perkembangan berbicaranya lebih bagus. Terus guru PAUD-nya sempat tanya, kok kamu kok ngomongnya sudah banyak sekali kosakatanya? Ternyata efek dari sering didengarkan. Itu. Kalau tadi mengambil contoh dari kenapa kok apa yang dilakukan oleh wanita Israel ketika mengandung, termasuk anak yang dikandungan itu sering diajak komunikasi. Enten teman dosen di psikologi itu kebetulan juga aslinya orang Ngadirjo, anaknya hafid. Ternyata apa? Kebiasaan sejak di perut itu sudah sering dilatih. Terus sambil perutnya dilus-lus, sambil dibacakan ayat-ayat, begitu, sambil dibacakan sholawat. Alhamdulillah anaknya hafid ini. Kemarin sudah lulus dari Undip. Itu. Kebiasaan itu berpengaruh. Termasuk Nun Sewu nggih, dulu kan terkenal kalau punya gadah putra niku kan biasanya begadang nggih. Nah, termasuk kula nggih, langsung hati-hati dia anak bayi niku begadang. Alhamdulillah kula mboten kenal begadang waktu itu. Ternyata ngeten, kebiasaan, nah ini mungkin barangkali putra bapak ibu ada yang atau menantu yang sedang mengandung, kebiasaan selama mengandung itu akan dibawa anak setelah nanti lahir. Kalau selama di kandungan terbiasa ibunya begadang, nggih ojo disalahke nek bayine begadang. Mbok bobo ora bobok-bobok lah, kayak ning perteng wis dilatih kok. Ngoten niku ternyata berpengaruh. Jadi kebiasaan selama di kandungan 9 bulan akan terbawa ketika lahir. Tapi kalau misalkan ibunya yang sedang mengandung dibiasakan tidur lebih awal, sebelum subuh bangun sholat tahajud, maka nanti ritmenya nggak sama, anaknya juga akan begitu. Nah, nun sewu nggih ibu-ibu, kalau sedang mengandung nggih dibiasakan yang baik. Ampun mangke nek pun rampung resik-resik, mangke kumpul-kumpul teng ngajeng omah, nah diskusi kan tentang kemajuan tetangga-tetangganya ngoten. Nah, mangke putrane kok lahir terus dadi host inset gosip nggih, ampun disalahke. Sekali lagi kebiasaan di perut akan terbawa. Nah, mangke yang nun sewu yang masih produktif, masih ada kesempatan untuk punya keturunan lagi, nah ini monggo. Ternyata sejak dari kandungan. Bahkan kalau sering saya sampaikan ke mahasiswa, nek pengen buah sing apik, golek bibite ya sing apik. Ngoten. Kadang-kadang kula nun sewu, kadang-kadang suka guyonan sama mahasiswa kula. Mbak, nek pengen punya keturunan yang baik itu cari bibit yang baik. Cari suami yang soleh. Carinya di mana Pak? Golek ning masjid pas sholat subuh. Engkau ketemune mbah-mbah. Nah, karena jarang pemuda ya, saya nggak enten. Mau nek ono pemuda kok rajin sholat subuh, insya Allah calon suami sing apik. Itu. Jadi ternyata sejak wong jenengan mawon nek ajeng nanem apa nggih wit apa kopi mau nanam padi niku nggih mados bibite kan nggih sing sae to. Nah, sama sebenarnya. Ketika kita pengen keturunan yang baik, maka cari bibit yang baik. Nah, kalau kita pengen nih terutama nggih sing
sing dereng menikah nggih, kalau pengen pasangan yang baik, ya kita juga berusaha memantaskan diri dengan diri yang baik. Nek pengen sing grade-nya itu kok 8 ya paling ora dheweke grade 8 utawa 9 kan gitu. Lah pengen ya Allah berikanlah jodoh yang begini ini kita nggak pernah ada usaha untuk memperbaiki diri, ya ngimpi kan ngoten. Ngoten nggih. Dados kadang-kadang jodoh itu kan sekufu kan nggih. Ternyata kalau nggak sekufu nggih repot. Nggih. Nah, niki Bapak Ibu, ini sudah mau berakhir niki slide-nya. Bahwa menjaga lisan di era digital niku memang berat. Begitu, berat. Terus bagaimana kemudian kita itu bisa menjaga lisan. Kalau dulu itu kan mungkin kita berselisih dengan tetangga karena lisan kita. Tapi kalau sekarang cekcok antar keluarga, antar tetangga gara-gara jempol. Salah ngeklik, salah pencet. Arak ngirim ninggon tonggone malah keliru ninggon suami atau istri. Wih, keliru gitu kan. Nah, ini jadi masalah. Salah pencet niku dados masalah. Maka bagaimana kemudian banyak persoalan besar dalam kehidupan kita itu ternyata berawal dari hal yang kecil. Kita kadang-kadang dalam keluarga itu cekcok hanya gara-gara masalah sepele. Itu. Hanya gara-gara non sewu, do sibuk HP-nan akhirnya curiganan. Ngoten. Enten sing HP-ne di password. Ini demi keamanan mboten napa-napa, tapi nggih tetep mungkin antar suami istri nggih mungkin perlu tahu napa nggih passwordnya begitu. Terus di Quran surat Al-Hujurat sudah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah, tabayun. Bapak Ibu, nek wonten grup niku enten share-sharean, entah video atau berita, ampun namung tingali judule mawon. Judulnya apik langsung share. Padahal nun sewu dalam bahasa jurnalis niku memang berusaha untuk nyari judul itu yang menarik. Padahal kadang-kadang nun sewu isinya nggak ada sangkut pautnya. Niku. Yang penting share ning semua grup, ben ketok paling informatif gitu, ben ketok paling update. Nah, padahal kadang-kadang boten pas. Nah, niki perlu napa nggih? Jadi hari ini niku kan napa dengan kehidupan hari ini niku pas niku. Jadi dulu kita menyebar informasi tadi dari mulut ke mulut, sekarang dari jempol ke jempol, bahkan hitungan detik. Itu. Di belahan dunia manapun sudah bisa. Rasulullah SAW pun pernah kemudian memberikan pedomannya dalam hadisnya, gitu nggih. Ini juga sudah sering kita dengar. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Qul khairan au liyasmut. Nah, kadang-kadang kita itu kan boten tahan untuk tidak berkomentar. Teng sosial media niku napa malih sakniki niku enten namanya buzzer nggih sing dibayar. Nah niku buzzer niku komen dibayar. Lah dhewe wis komen kesel-kesel mboten dibayar. Nah, maka nggih, kadang-kadang sekarang niku lebih viral, sing viral niku. Lare-lare dhewe niku nek begitu dengar MBG mesti langsung. Nah, niku langsung memorine gitu kan. Dadas bagaimana kemudian Rasulullah itu mengajarkan agar semua yang kita tahu itu tidak harus kemudian kita sampaikan, harus disaring dulu baru di-sharing. Harus tabayun dulu baru diinformasikan. Termasuk kebiasaan niki yang sering dianggap sepele adalah ghibah. Niku tadi diskusi niku nggih. Ghibah karena kemudian iri, karena dengki, begitu nggih, karena kebencian itu. Nah, maka kemudian
ada kisah calon penghuni surga. Rasulullah menyebut seseorang sahabat biasa sebagai calon penghuni surga. Ternyata rahasianya apa? Bukan sholat tahajud tiap malam, bukan puasanya rajin, ya, tapi kemudian dia bisa menjaga hatinya dari rasa iri, rasa dengki, rasa benci. Itu kadang-kadang kita itu, mudah-mudahan ini kita dihindarkan. Kadang-kadang wis kita tuh sudah sholatnya sudah rajin, puasanya rajin, ning isih sok ngondo tonggone. Gitu. Memang kadang-kadang untuk tidak mengomentari tetangga itu berat, nggih. Berat. Itu ngomongke. Nun sewu ibu-ibu, menawi kondur saking kondangan pembahasannya apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu, biasanya pun wis kondangan orang ndang disuguhi gitu kan. Begitu disuguhi untuk iwake sing alot gitu. Nggih, kadang-kadang ngoten niku. Dan memang napa nggih? Di dalam Al-Qur'an, saya lupa non sewu kesupe kalau suratnya yang intinya begini, bahwa kita itu wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ya'lamuna syai'a, bahwa Allah itu mengeluarkan dari perut ibumu itu dalam kondisi tidak tahu menahu. Kemudian Allah membekali wa ja'ala bainakum asyam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, hati. Di situ dibekali 3 potensi. Yang pertama adalah asyam'a, pendengaran. Kenapa kok tidak hati dulu atau penglihatan dulu? Ternyata kenapa yang disebut itu adalah pendengaran? Karena manusia itu belajar pertama kali dari yang dia dengar. Mulane nek bayi lahir itu diadzani, boten dijak selfie, karena penglihatannya belum sempurna. Nek bayi beberapa hari ini kan masih tidur terus karena penglihatannya belum sempurna. Itulah kenapa saran dokter kandungan itu bayi yang sudah sekitar 3 bulan ke atas itu sudah bisa diajak komunikasi, sering-sering disapa. Termasuk bapak assalamualaikum dek, sudah bangun atau belum? Niku nggak perlu disapa meskipun boten jawab, sudah bangun ayah, itu kan boten mungkin. Ternyata sudah bisa mendengar, sering-sering dijak komunikasi. Itu kebiasaan anak kecil sering diajak komunikasi, dia kemampuan berbicaranya cepat. Termasuk bersyukurlah ketika cucu bapak ibu, putra bapak ibu kalau ada apa-apa cerita, niku bagus. Itu. Alhamdulillah anak saya itu kalau dijemput, termasuk di Salatiga itu kan alhamdulillah punya saudara yang sudah kayak ibu sendiri, Pak D, Bude itu nggih. Kadang-kadang anak saya dijemput sama Pak D-nya, cerita mesti, Bude tadi di sekolah itu ada yang begini-begini itu cerita. Alhamdulillah itu saya syukuri. Kenapa? Banyak anak-anak yang tidak mau cerita tiba-tiba bunuh diri. Kasusnya begitu. Nah, monggo kita berusaha untuk sering kita ajak ngobrol. Bukan masalah anak itu kemudian dikasih uang jajan yang banyak, enggak. Diajak komunikasi. HP-nya ditaruh rien terus dijak ngobrol. Piye mau ning sekolah gitu. Itu penting. Itu. Anak saya kemarin sempat ini, ya aku ini harus laporan ya, ada apa? Tadi di sekolah itu ada temanku cowok itu kok tiba-tiba meluk terus senyum. Waduh, ini repot mah. Lah emang gimana temenmu? Tapi memang temanku itu kelihatan kayaknya ya, bapaknya itu galak. Gitu. Terus larene kula niku mengamati. Kalau ada temennya yang nakal, itu mesti tanya, kamu di rumah siapa yang nakal? Katanya. Yang galak itu. Lah kok kamu bisa tanya kayak gitu, Kak? Iya. Biasanya kalau orang tuanya galak itu nanti anaknya nakal di sekolah katanya itu. Mosok sih gitu kan. Oh, iki ra salah nek dadi anak dosen bimbingan konseling itu. Jadi dia mengamati. Termasuk gini, ya ini termasuk trik yang saya pakai pernah. Istri saya itu kan kakak ipar waktu itu kan belum menikah. Terus ada laki-laki yang mau serius sebelum ketemu bapak mertua, suruh ketemu saya begitu sama kakak ipar saya. Akhirnya diajak ke Salatiga. Trik saya cuma satu aja. Anak saya yang masih kecil saya ajukan. Oh, anak saya nyaman, sudah komunikatif, insya Allah
pemuda ini gemati. Itu saja, simple. Itu trik kula waktu itu. Kenapa? Karena anak kecil itu peka hati orang tua yang baik atau tidak. Kulo amati, ini menurut pengamatan kulo, anak kecil itu kadang-kadang ketemu dengan orang dewasa, kadang-kadang dia menghindar. Tapi di lain sisi baru ketemu sekali langsung nempel. Itu. Wah, ini evaluasi nggih muhasabah buat kita semua. Nek anak cilik ketemu aku wedi itu berarti wah, ini serem mungkin kan begitu. Nah, maka niku pernah trik niku. Oh, insya Allah bocah orangnya ini gemati. Alhamdulillah aman. Itu di samping ya kemampuan apa nggih? Artinya rajin sholat dan lain sebagainya. Langsung yang nah ini 2 slide terakhir, bahwa kemudian investasi abadi itu nggih 3 tali yang niki nggih. Insya Allah Bapak Ibu itu sudah hafal betul 3 amalan yang tidak akan terputus, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan. Tapi ternyata untuk proses itu tidak mudah. Itu tadi, kita sholatnya sudah rajin, ning hurung iso nahan bu, tidak menggibah tetangga. Itu. Oke. Ibu-ibu niku nek fokus masak, tapi tetap iso telingane niku kuat. Tapi memang secara kesehatan, secara ilmu medis, pendengaran perempuan itu 3 kali lipat lebih bagus daripada pendengaran laki-laki. Mula ibu-ibu menawi bapak nembe fokus satu pekerjaan, nggih ampun dimarahi, bapak ki nek dicelokke kok bola bali kudu nek dicelokke ping pira. Ngoten nggih Bu nggih. Nek bapake nembe mlathoki kayu, nggih ampun, misalnya dipanggil tidak nengok itu wajar. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak itu kalau sudah fokus pada satu pekerjaan, dia sudah tidak bisa fokus di tempat yang lain. Dan terus nek dipanggil cuman sekali kok nggak nengok, maklum. Itu ampun diganggu, malah makin melatoknya salah. Tapi kalau ibu-ibu itu bisa fokus multitasking namanya. Mulane nek ibu-ibu nun sewu nggih, yang misalnya yang single parent, ibu-ibu itu lebih kuat dibandingkan bapak-bapak. Ibu-ibu niku sambil masak gitu kan, isih karo nyeneni anake, isih karo ngobrol karo tanggane, masakane mboten geseng. Masak gendong anake isih karo kae wingi tanggane nganu nyari kulkas. Nah. Tapi nek bapak-bapak kan sewu sedang fokus ngerjakan, kepala sekolah fokus ngerjakan tugas administrasi pun mboten saged nengok. Termasuk anak laki-laki itu nek dipanggil bisa berkali-kali. Kenapa? Karena fokusnya sudah satu titik. Kalau perempuan bisa beberapa titik. Ngoten. Oke, terus perlu disyukuri ibu-ibu punya potensi. Namun nggih hati-hati, dari pendengaran juga bisa jadi masalah kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ngoten. Ibu-ibu ketok kayak fokus maca buku gitu, sebelah sana ngobrol itu terekam full nih Bu. Bahkan mangke iso dimodifikasi. Nah, nek bapak-bapak mboten saged. Ngoten. Nggih, nah itulah perempuan itu memang luar biasa gitu. Makanya pimpinan-pimpinan kita itu kan juga kadang-kadang tetap sekuat apapun, sebagus apapun, tetap dikendalikan orang yang ada di belakangnya. Ngoten. Nggih, nah niki mboten enten sing mengendalikan ya rada repot panci. Yang terakhir Bapak Ibu, monggo setelah kemudian bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, menjadi kakek nenek yang bisa memberikan keberkahan, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan baik di era digital, untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai kita semuanya rajin datang ke masjid, tetapi tetangga masih terluka oleh lisan kita. Jangan sampai kita pandai membaca Al-Quran, tetapi hati kita masih dipenuhi kebencian. Itu, ini abot memang. Mergane hadiah surga, nek enteng hadiah neraka.
enteng hadiah kipas angin kan ngoten. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan ya, semoga setelah niki kita semuanya pulang dari majelis ini bukan hanya ilmu yang kita bawa, tetapi juga hati yang lembut, lisan yang lebih terjaga, dan tekad untuk menjadi muslim yang lebih baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan begitu. Ya, saya kira cukup dan mohon maaf. Dan ini sebenarnya kula niku gara-gara bukan kemarin pas niku nggih ngisi di SMP terus ketemu Bapak Sunardi sama Pak Imron nek minggu kala-kala ngisi kula mbayangke Solo 3 punduhan ngoten nggih. Padahal nggih kesaniki kan kemudahan kendaraan kan lebih mudah gitu. Nah, kula tiba-tiba WA Pak Imron, Pak, insya Allah kula mudik. Nah, ternyata sudah terjadwal nggih nun sewu Pak Muharram niki terus kula ngesuk-esuk ngoten. Nggih, mudah-mudahan ini bermanfaat dan nun sewu sing damel flyer kula dereng resmi dokter nggih, kula takut nanti dimarahi sama UNES begitu. Nggih, mudah-mudahan itu menjadi doa ya dan bisa membuktikan bahwa napa nggih, mari Bapak Ibu yang masih punya putra wayah yang masih produktif untuk kita dorong betul untuk berpendidikan setinggi mungkin. Nggih, ampun wedi biaya. Nggih, nun sewu nggih. Kadang-kadang kula niku nek dulu pas ngajar di Asalam, termasuk sekarang ngajar di UIN, kadang-kadang untuk memotivasi lari-lari kula, termasuk Rian sempat ngajar di SMP beberapa bulan. Kula memang jujur kadang-kadang, nggih nun sewu nggih, Pak, niki enten bapake kula. Kadang-kadang saya bilang untuk memotivasi, ini loh, rumah saya yang jelek, iki loh bapakku sing wis tuwa, kere, omahe elek. Maksudnya kula untuk memotivasi itu. Tapi saya bangga karena beliaulah meskipun kehidupannya sederhana bisa mendidik saya sampai hari ini. Gitu. Apakah saya pernah membayangkan sampai S3? Atau mungkin Pak Rohmat sempat bayangkan anak iso kuliah S3? Mboten. Kulo masih ingat betul pas mau kuliah nggih Pak, riyen pas kulo SMA pun rampung, Pak, kulo nek kuliah teng UMM Magelang pripun? Bapak Ibu kulo jawab, wis jajal yo, ora kuat mandek. Niku kulo masih ingat. Pak, nek kulo teng kesehatan pripun, teng perawat. Nah, Bapak Ibu kulo akhirnya memberikan alasan, mlebu ning pendidikan bocah sing diwulangke mesti ono. Nek ning kesehatan pasien durung mesti ono. Tur lulusan perawat kuwi ya saya akeh saingane saya abot. Niku penjelasan Pak Rohmat tahun pinten. Meskipun kula jane kula bisa merangkum intine napa randi duit. Ngoten. Tapi alhamdulillah ada keinginan, ada jalan. S1 alhamdulillah rampung, S2 saged dugi S3. Niki luar biasa. Niku nggih alhamdulillah berkah dari Pak Rohmat gitu. Itu dan ternyata banyak hal yang saya dapatkan termasuk nun sewu apa yang dilakukan oleh bapak ibu kulo sakniki kulo merasakan betul. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan nggih bapak ibu, kita tanam apa yang kita tanam. Kalau kita tidak bisa menikmati hari ini, insya Allah kalau kita menanam buah niku nggih sing menikmati kan bisa anak cucu kita. Bapak ibu niku nggih seneng bantu. Ternyata kulo begitu di Salatiga, begitu ada orang yang nawari tanah harga 250 juta, kalau bingung, iki arep bayar sepondi, ning kok lemai kok strategis, nek minta subsidi kok ya ora ono subsidi kan ngoten. Alhamdulillah enten orang yang percaya wis kowe ngenggawa duitnya tak silih duit tanpa agunan, tanpa jaminan apapun. Waktu itu kalau dipinjemi 200 juta, alhamdulillah pun rampung. Kemarin ketemu beliau lagi, sudah dipeseni, sesuk nek gawe omah ngomong. Nah, niku kan nikmat, ngomong ngarep gawe omah. Ya ngapunten ngomong tok apa arep disubsidi kan gitu. Ternyata apa yang dilakukan orang tua itu akan kita dialami oleh anak-anaknya. Alhamdulillah kula panen saldo di bapak kathah banget itu. Ya, maka menjadi PR buat saya biar anak saya diperlakukan baik, maka saya juga harus memperlakukan yang baik. Ibu kula niku almarhumah entengan, akhirnya ting Solo 3 ketemu ibu kos sing apian banget.
Kalau ngontrak omah niku 5 juta, rata-rata sudah 15-an juta, kalau 5 juta dan itu tidak akan pernah naik, kalau yakin ini. Dan bahkan sering dapat cashback banyak nih. Anak kula pamit, kong badhe pamit mudik mesti ambil pecinya, ambil 100.000. Niku sering niku. Bayar kontan 5 juta cashbacknya kata. Itu nikmat. Nah, maka ternyata apa yang kita tanam itu yang kita panen begitu. Baik Bapak Ibu, nun sewu, ini jadi melantur banyak sampai siang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini saya hanya sekedar sharing apa yang bisa saya sampaikan sesuai dengan pengalaman yang mungkin selama ini saya dapatkan di lembaga pendidikan, di perguruan tinggi, bahwa intinya kita menjadi orang yang baik itu pokoknya jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Mekaten atur kula kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.